Oke, sekarang kita udah sampai di Gua Belanda. Kita coba eksplor nanti masuk. Kita coba masuk nanti, coba sewa itu dulu. Kita udah sampai ini di depan pintu Gua Belanda ya Pak ya? Iya, Gua Belanda. Nanti masuk itu berapa? Kita paling antara 10 menit. Nah, jadi ini Gua Belanda ini pertama dibikin itu tahun 1906. Jadi Belanda bikin cuma satu jalur ini aja dulunya. Fungsinya untuk pembangkit listrik. Jadi ngambil airnya itu dari air terjun. Oh, dari air terjun ini di belakang ada air terjun? Ada air terjun. Ada yang 1 kilo, ada yang 4 kilo. Iya, ada Curug Omas Maribaya Lembang itu yang nembusnya ke Lembang ke sana. Jadi 1918 itu baru berubah fungsi menjadi benteng pertahanan. Oh, sebelumnya? Ya, jadi sebelumnya itu untuk saluran air Belanda bikin. Cuma 1918 baru berubah fungsi dibikin sekat-sekat untuk benteng pertahanan. Sama pusat stasiun radio yang ada di Bandung Selatan, di Gunung Puntang, di daerah Banjaran. Gitu. Jadi ini luas gua ini 750 meter. Kalau panjangnya itu 144. Kayaknya 144 meter. Iya. Jadi pembikinannya itu mempergunakan tenaga pribumi, kerja paksa rodi. Kalau yang Belanda rodi, yang Jepang Romusa, iya betul, Romusa. Jadi ini luas gua ini 750 meter, panjang 144, tinggi 3 meter. Dibagi dalam 3 jalur, kita kesini. Ini totalnya berapa lorong ini Pak? Total lorong itu ada 3 jalur, cuman ada 15 barak tiduran. Oh, 15 barak tidur ya. Tapi ini udah kena renov Pak. Oh iya, ini bukan batu lagi. Iya, renov yang di Gua Jepang. Nanti kan masih batu-batu kecil ya. Iya betul Pak. Jadi ini direnovnya 1965 sesudah kemerdekaan, waktu dijadikan gudang senjata oleh tentara Indonesia. Gitu. Nah ini jalur kedua, jalur ventilasi. Ini dulunya untuk pos jaga, sekaligus untuk lubang pengintaian. Jadi kalau ada musuh kelihatan dari atas ini, dia bisa nembus ke depan. Nah ini kan. Oh iya. Ini bisa nembus ke depan. 14 Januari 1985 ini diresmikan oleh Presiden Soeharto menjadi objek wisata. Pernah dipasang lampu, ini pernah dipasang lampu. Cuman yang jadi masalah itu suka rembes air. Soalnya saluran air yang di bawah tadi itu dipindahkan ke atas, dibikin lagi, dibikin terowongan lagi. Tapi sebelumnya di atas sudah ada saluran airnya? Belum ada. Iya, karena ini dijadikan untuk benteng pertahanan, saluran airnya sekarang dipindahkan ke atas, dibikin lagi terowongan. Sekarang masih berfungsi kan? Iya, kita lanjut. Kita ke sana. Iya. Jadi ini luas Tahura ini 590 hektar kan? Iya, mencakup dengan Tebing Keraton, ya, Curug Omas, Curug Dago, Curug Dago yang di bawah, ya. Cuman jaraknya 2 kilo. Nah ini fungsi kamar-kamar gini, ini dulunya untuk barak tidur kan? Jumlahnya ada 15 barak. Jadi tiap-tiap barak itu dikasih satu di atasnya untuk penyimpanan makanan. Ini untuk naruh makanan sama pakaian. Ini untuk barak tidur. Dulu kan pakai ranjang lipat itu. Iya. Jadi Belanda itu tidurnya di barak-barak ini seperti ini. Nah ini fungsi besi-besi ini dulunya untuk kabel. Ini Belanda yang bikin. Kalau ini udah dari Belanda? Iya betul, Belanda yang bikin itu. Jadi ini pembikinannya dari 1906 sampai 1918 kan? 1906 sampai 1919. Iya. Jadi kenapa Jepang sama Belanda berdekatan? Karena ini juga sempat dipakai Jepang juga kan? Berarti setelah ini nggak dipakai, Jepang masuk. Nah, karena kekurangan gudang amunisi, makanya dia bikin lagi yang tadi ya. Yang tadi udah masuk Jepang? Udah masuk. Jadi itu pembikinannya dari 1942 kalau Jepang. Gitu. Nah ini di depan juga ada ruang penyiksaan. Ruang penyiksaan, ruang interogasi. Jadi kalau dapat tawanan itu diinterogasi dulu di sini di ruang interogasi, terus dimasukin ke penjara, gitu. Nah ini di depan ada ruang interogasinya. Tutup ini juga sama batu. Iya, 15 barak tidur, ada 3 jalur. Nah ini ruang interogasinya. Ini dulunya kan ditutup pakai pintu besi. Jadi diinterogasi dulu di sini, terus dimasukin ke penjara. Kita keluar sedikit dari sejarah. Ini yang sering dipakai untuk semacam
meditasi atau semacam shooting. Idenya. Enggak, iya. Di sini kan kental juga dengan mitosnya. Jadi ada satu kata yang tidak boleh disebutkan itu. Jadi pesertanya itu diharuskan menyebutkan kata itu. Makanya ada interaksi kemasukan. Sebagian ada yang tahu kan kata itu? Ada. Dia menentang ya? Ya, itu semacam. Kan yang nggak harus disebutkan sama aja menentang. Betul lah. Jadi semacam etik lah gitu. Iya. Kita lanjut. Katanya buatan. Yo. Iya. Kaget. Gitu lah. Dari belakang gua juga, dari luar ke kanan itu ke arah air terjun, ke Curug Omas Maribaya, ke Penangkaran Rusa, ke Jembatan Gantung. Cuman jaraknya jauh-jauh lah. Kalau Jembatan Gantung itu kurang lebih 1,5, kalau Rusa 2 kilo, Batu Batik 3 kilo. Terakhir Omas Maribaya. Itu yang air terjun Betul, terakhir ya? yang terakhir itu nembus ke pintu 4 ke Lembang kesananya. Gitu. Udah dari tebing keraton belum? Belum. Tebing keraton include di sini udah satu tiket, udah satu paket ya. Jadi kalau mau ke tebing keraton dari pos tiket tinggal dibawa aja kendaraannya ke atas. Nah ini di depan ada cara pembikinan gua Belanda. Ini proses pembikinannya, ini yang belum selesai. Sekarang kalau kalian mau nanya-nanya apa? Iya. Atau semacam Berarti waktu dipakai Jepang masih diperbaiki lagi ya? belum untuk diperbaikinya 65. Jepang kan masuknya 42. Ya, awas tangga di depan. Nah ini seperti ini ya. Ini cara pembikinan gua Belanda. Jadi ini yang belum selesai karena kesananya ada rembesan air, jadi terpaksa ini diberhentikan. Pembikinannya manual 1906 itu belum ada peralatan yang canggih. Berarti pakai Linggis. Ini ada bekas pahatan lingisnya seperti ini tuh, lihat, bisa dilihat. Gitu. Kita lihat belakangnya dulu. Ini arah yang mau ke arah air terjun, terus Penangkaran Rusa, Jembatan Gantung. Cuman jaraknya dari sini masih jauh banget. 2 kiloan, 3 kilo, terakhir 4 kilometer. Cuma posisinya najak tuh dari sini. Sekarang barangkali mau nanya mistis. Sejarah sudah? Sudah. Kalau mistis gimana? Jadi di sini sering terjadi hal-hal yang aneh gitu. Jadi semacam kemasukan atau makanya kalau kita masuk ke sini jangan dibayang-bayang ini cepat sugesti gitu. Berarti sering Pak, sekarang masih ada yang Sering. Kemarin waktu sebelum corona itu ada yang dari Tangerang itu kurang lebih 15 bis itu ada masalah. Oh, masalah. Asalnya satu sih, cuman merembet udah 32 orang. Untung dia bawa pawangnya. Jadi dibawa ke sini. Padahal yang melanggar cuma satu tapi yang kena iya merembet. Jadi gitu. Masalah 32 orang kalau nggak salah. Sebelum corona sih. Kita masuk lagi, belum selesai ya. Kita masuk lagi. Iya, Pak, ya? kita masuk lagi. Ini di sebelah kiri, nanti kita masuk ke bagian penjaranya. Oh, berarti yang sebelah kanan itu memang bagian penjara. Pak? Betul. Tadi bagian ruang interogasi, sekarang kita masuk ke ruang penjara ya. Jadi sekaligus untuk distribusi logistik juga, ada bekas radio juga, radio komunikasi rahasia dulunya. Jadi yang di Gunung Puntang itu gampang dari serangan udara, jadi dipindahkan ke sini 1923. 1923. Ini yang di Gunung Puntang itu. Betul. Jadi untuk menangkal tentara Jepang masuk ke Indonesia. Jadi Belanda. Betul. Jadi Belanda canggih banget karena ngejajahnya mungkin agak lama juga. Ya. Kalau Jepang kan 3,5 tahun, kalau Belanda kan 3,5 abad. Nah, di depan kita belok sebelah kanan, ke kanan teh, belok kanan, ya, awas. Kita masuk ke pintu yang ketiga. Pintu yang ketiga ini mempunyai panjang 100 meter. Jadi ini bisa masuk kendaraan dari depan, bukan dari sini ya. Nah ini pintu yang ketiga. Ini lebih besar. Ya karena ini sangat besar. Jadi mobil bisa masuk.
ke dalam Pak. Ini dulunya. Jadi untuk angkutan logistik. Cuma jalur buat mobil Pak ya? Betul. Depan itu ya? Betul. Di depan juga itu ada sel tahanan, ada penjara. Cuman jerujinya udah dibongkar. Jadi ini dulunya double pintu Pak. Jadi pakai jeruji terus pakai pintu. Ya. Nah ini di sebelah kiri ya. Sebelah kiri ada sel tahanan. Nah ini Depan. Iya. Nah, ini penjara. Ini kan dulunya ditutup pakai pintu besi, pakai jeruji. Untuk melihatnya itu Belanda menggunakannya dari atas sekaligus untuk ventilasi udara kan. Karena mungkin Belanda juga agak tinggi juga, jadi ini ditutup. Ini dia membuka pintunya. Mungkin ya. Ini juga bisa Pak ya? Betul. Mungkin pakai ini juga, nggak pakai alas juga untuk melihat. Maaf, boleh diceritakan untuk pengalaman pribadi Bapak selama di sini? Pengalaman pribadi saya dulu pernah saya mandu seorang paranormal ya. Iya. Nggak tahu yang dari mana itu. Ternyata itu seorang dia juga orang bisa. Tapi bukan di sini saya mandunya. Saya berdua mandunya ya. Malam kalau nggak salah. Di Gua Jepang ada satu lorong di Gua Jepang, makanya kalau saya mandu ke Gua Jepang itu satu lorong itu saya skip aja. Lanjut ya? Enggak, lewat aja sih. Dulu pernah, saya mandunya berdua. Mandu, dia sebenarnya lagi cari lokasi untuk shopping gitu. Cari lokasi, mandunya berdua. Masuk, nggak tahu ada apa dia. Saya berdua mandunya dari belakang gitu. Nah, terus dia tahu mengucapkan apalah. Tahu-tahu kan logikanya begini ya. Nggak mungkin kan kalau jam 1 kalau lagi di jam 12 ada bebek kan? Iya. Nggak mungkin kan ada bebek kan? Masuk di sini gitu ya keluar sesudah hilang bebek itu keluar sambil terbang. Saya lari berdua saya. Terus jadi enggak lari saya yang lari berdua. Betul itu satu kali pengalaman saya. real nyata ya Pak ya? Iya itu makanya kalau saya mandu ke sana lewat aja nih. Gitu. Trauma ya? Trauma, saya juga takut, saya juga manusia. Yuk kita lanjut. Kita masuk ke lorong pusat stasiun radionya. Nah ini bekas radio rahasia tentara Belanda. Radio komunikasi? Iya betul. Tapi di atas ada kawanan juga? Kalau pemancarnya di depan ini kan dulunya di Gunung Puntang di daerah Banjaran di Bandung Selatan. Karena di sana gampang dari serangan udara, jadi terbuka, gampang dari serangan udara, jadi dipindahkan ke sini 1923. Jadi untuk menangkal masuknya tentara Jepang ke Indonesia. Belanda memang dulunya udah canggih ya. Betul. Terus untuk alat-alatnya sekarang? Alat-alatnya udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah ini besi ini tentunya untuk kabel. Kabel iya. Di depan juga ini ada rel. Ini dulunya bekas lori kan. Jadi kereta dorong, jadi untuk ngangkut barang-barang berat pakai lori kan, semacam di pertambangan gitu. Iya, tinggal dorong. Betul. Jadi untuk ngangkut galian-galian ini juga mungkin agak lebih ringan gitu. Nah, ini. Yuk kita keluar. Tadi kita pertama masuk itu ke sebelah sini ya, ke sebelah kiri. Kiri sini ya. Pertama masuk ya. Udah dikelilingi semuanya. Silakan barangkali ada pertanyaan. Boleh. Sudah Pak Nano ya. Iya Pak Nano. Terima kasih banyak udah dipandu sama-sama. Ini buat Belandanya. Iya. Saya mau minta pamit dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak. Iya. Iya. Ini gua Belanda udah, Jepang udah, saatnya kita balik aja lah. Udah sore juga. Jangan lupa like, comment, subscribe Eko Febrianto channel. Assalamualaikum.